Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 5A dan 5B? Di hari ini Pak Guru akan memberikan materi PJJ SKI, yaitu kembali tentang khalifah yang pertama. Kamu ingat siapa khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yang 4? Ya, insya Allah kamu akan ingat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa minggu yang lalu sebelum PTS kita sudah membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya namanya siapa, Utsman, ibunya siapa ya, kamu udah ketahui itu. Terus beliau juga diangkat menjadi khalifah pada 632 ya. 632 beliau diangkat jadi khalifah, 634 beliau wafat ya. Jadi menjabat jadi khalifah yang pertama selama 2 tahun. Tidak lama, cuma 2 tahun. Tapi prestasinya, jasanya terhadap agama Islam sangat banyak dan sangat luas. Kenapa? Karena di materi ini akan kita lihat dan kalian dengarkan. Itu di halaman 22. Kalian tidak punya buku, nanti insya Allah Pak Guru fotokan dan juga Pak Guru kirim videonya. Itu tentang perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sekali lagi, perluasan wilayah kekuasaan agama Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Pak Guru bacakan. Perluasan yang pertama, dan mungkin kalian akan bertanya, kenapa sih Pak harus diperluas? Ya, karena agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Karena agama Islam itu rahmatan lil alamin, agama yang menerangi manusia seluruh penghuni buminya Allah, yang menghuni buminya Allah, itu rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam ya. Yang pertama yang dikuasai oleh Khalifah Abu Bakar beserta tentaranya itu memperluas wilayah Islam sampai ke Persia. Nah, kalian akan bertanya, Pak Guru, Persia itu di mana? Ya, Persia itu sekarang adanya di Iran, negara Islam yang sangat hebat dan kuat yang sudah memiliki nuklir ya. Tapi dahulu mereka juga dikenal sebagai negara yang kuat dan hebat ya. Jadi kalau sekarang jadi negara hebat itu tidak salah, karena dulu juga nenek moyangnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa. Tapi dahulu kala orang-orang Persia belum beragama Islam. Dahulu kala mereka adalah penyembah api ya. Boleh nggak orang Islam menyembah api? Wah, pasti kalian akan tahu jawabannya. Tidak boleh menyembah api. Yang boleh disembah, yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Pak Guru bacakan. Persia menguasai wilayah yang luas meliputi Irak. Jadi Persia itu terdiri dari Irak ya dan Iran. Bagian barat Suriah dulunya disebut Syam ya. Zaman Nabi Muhammad kalau berdagang tuh Suriah disebutnya Syam, negeri yang sangat panas. Bagian utara Jazirah Arab, sejumlah kabilah Arab tunduk di bawah kekuasaan Persia. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima untuk menentukan wilayah tersebut, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisa. Siapa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid adalah panglima Islam yang mendapat julukan dari Nabi Muhammad SAW dengan Saifullah, yaitu pedang Allah ya. Karena Khalid bin Walid selalu bekerja, berusaha, bertempur, berperang, meluaskan agama Islam, ajaran Islam dengan semangat yang sangat tinggi sehingga musuh-musuhnya sering sekali dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Karena beliau dalam berperang selalu mendapat kemenangan, selalu tidak pernah kalah, bahkan beliau mendapat julukan Saifullah dari Nabi Muhammad ya. Artinya adalah pedang Allah. Bersama Musanna bin Harisah ya yang diutus ke sana. Yang kedua yaitu perluasan Islam ke Bizantium. Kalian akan bertanya, Pak Guru, Bizantium di mana? Nah, Bizantium itu dahulunya adalah negara Eropa, sampai sekarang pun tetap Eropa ya. Cuma dahulu kala disebutnya Bizantium, disebut Romawi Timur ya. Bizantium itu disebut Romawi Timur. Ketika itu kekaisaran Romawi pecah menjadi 2, yaitu Romawi Barat yang berpusat di Roma. Di mana sih Pak Guru Roma? Kalau kalian hobi sepak bola tahu Roma itu ya. Di mana? Di Italia, Eropa Barat ya. Ya. Yang satu Romawi Barat, yang satu jadi Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel.
Ya, jadi negeri Romawi pada saat itu sangat maju, sampai sekarang dia tetap maju. Merupakan negeri pusat nenek moyangnya agama Kristen tertua, baik Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan, ya. Yaitu Konstantinopel, yang pertama adalah Romawi Barat yang terletak di Roma, Italia. Yang kedua Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Di mana Konstantinopel? Di Turki, ya. Yang satu di Roma, Italia, pusat kebudayaan agama Kristen tertua di Roma di Italia, ya. Pada saat itu Abu Bakar mengirimkan beberapa panglima, ya. Yang satu Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. Yang kedua pasukan Amr bin As ke Palestina. Yang ketiga pasukan Surahbil bin Hasanah ke Yordania. Yang keempat pasukan Abu Ubaidah bin Zarrah ke Hims, ya. Jadi Bizantium itu negara yang sangat luas, negara adidaya yang sangat luas. Jadi dahulu kala kalau disebut ada negara, kalau zaman sekarang ada negara adidaya, negara super power yang sangat kuat, yang sangat hebat, sekarang dipegang Amerika, Inggris, Jerman, ya. Nah, kalau dahulu kala ada dua negara adidaya, negara super power yang hebat. Zaman dahulu disebutnya Persia dan Bizantium. Tapi kalau Persia berpusatnya di Iran dan Irak, ya. Tapi kalau Bizantium menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat di Roma, Italia, Romawi Timur di Konstantinopel yang sekarang disebut Turki, ya. Tadi ada 4 orang panglimanya, ya. Itu nanti kalian bisa baca kalau Pak Gur kirimkan, ya. Itu tentara yang dibawa ke sana sebanyak 18.000 orang. Adapun pasukan Romawi berjumlah 240.000. Bayangkan coba, ksatria Islam, panglima Islam, pendekar Islam 18.000 harus melawan 240.000. Berapa kali lipat itu banyaknya musuhnya, ya. Tetapi dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Yang F, kebijakan pemerintah Abu Bakar. Apa sih kebijakannya? Ya, banyak kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Selain usaha mendirikan badan militer di negara Islam pada saat itu, ya. Yang pertama adalah mendirikan badan keamanan. Nah, itu Abu Bakar tuh mendirikan badan keamanan, ya. Mendirikan Baitul Mal, mendirikan badan pengkajian Al-Qur'an, penulisan Al-Quran secara ulang di zaman Abu Bakar. Di zaman waktu Rasulullah belum ada Al-Quran. Nah, di zaman Abu Bakar itu ditulis Al-Quran. Pak Guru, emang kenapa Al-Quran ditulis? Kan Rasul nggak nyuruh ditulis, ya. Karena banyaknya penghafal Al-Quran, 70.000 orang mati tuh.